Biasanya kalau sebelum roasting itu kegiatan Anjas apa, Jas? Ritualnya? Makan, terus nyeduh kopi, makan dulu di atas. Start roasting biasanya jam berapa? Ya, jam 11 sampai maghrib, kalau nggak bisa sampai malam. Abang, berarti ini aku masukin 3 aja ya. 3 ini sama yang Brazil juga 3. Blend ya. Argo Puro. Halu. Sebenarnya karena ini aja sih Kak. Dari dulu tuh aku pengen kenal sama si kopi yang aku buat gitu. Kadang aku suka bingung kayak gimana sih si kopi ini dibuat dari nol gitu. Aku suka penasaran gitu orangnya. Kebetulan jadi asisten deh di sini. Aku asistennya Kak Anjas. Berarti dari tahun 2020 aku suka kopi. Semenjak aku nge-roast sendiri gitu ya, jadi lebih gampang gitu karena tahu profilnya gimana. Kak, buat Brazil Kak, sorry Kak. Ini nih, yang ini. Tertarik sama industri roasting. Ya, di Cikampek 2017 itu nggak ada ya. Jadi Anjas dulu sempat jual si roast bean, ngambil dari Bandung, dari roaster Anja, si Pak Acong dulu. Terus Anjas repack di sini buat dijualin lagi ke teman-teman Anjas. Dari situlah Anjas pengen deh kayaknya roasting sendiri kayaknya seru gitu, asik gitu. Jadi kita bisa nentuin si roastingan kita sendiri gitu, mau roasting kopi apa, dari mana segala macam gitu. Itu kayaknya seru gitu. Makanya pengen roasting sendiri gitu, buat explore. Dan ternyata iya, awal roasting mah 2019. Menurut Anjas potensi bisnis kopi di Dali itu bagus nggak? Alhamdulillah, Bagus ya, bagus dong. dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Optimis. Kalau iya, berapa peluang yang bisa Anjas beli? Masih optimis. Sesuai apa ya? Sesuai yang Anjas inginkan dan sesuai yang Anjas butuhkan gitu di Dali itu. Kayak misalkan ya kemarin kan Anjas pakai mesin ini gitu kan. Terus Anjas pengen ya ningkatin kualitas lah dengan si pakai mesin ini gitu. Parameternya bukan mesin ya, tapi lebih ke ya konsistensi segala macamnya gitu ya gitu. Dan iya gitu, ketika aku pakai mesin ini ya emang ada perbedaan gitu ya, kelihatan lah gitu si kualitasnya tuh lumayan naik gitu ya. Gimana? Peluangnya 10 tahun ke depan menurut Anjas makin besar nggak? Ya insya Allah mencukupi ya. Maksudnya mencukupi itu jadi ya Anjas hidup di industri ini gitu, di industri kopi ya, insya Allah si industri kopi juga bisa menghidupi Anjas gitu. Konsumen kopi makin hari makin oke gitu. Sering berjalannya waktu banyak brand-brand masuk juga ke Cikampek gitu. Tapi ya gimana caranya? Poin Anjas mah ini ya di Cikampek tuh gimana caranya? Kita tuh sebagai si lokal gitu, lokal konten atau si lokal produk bisa mendominasi si market si kota tersebut gitu, ketimbang si pendatang itu gitu. Jangan sampai nyalahin si pendatang gitu, brand-brand luar masuk gitu, tapi coba ngelihat si produk kitanya gitu. Coba ngelihat si apa yang kita bikin itu sih lebih ke sana gitu. Aku mah gitu aja sih challenge-nya. Seru. Ya, apa yang bikin istimewanya Jas? Apa cuma karena variasinya yang banyak, atau mesin-mesinnya yang proper, atau cuma pasar kan sesuai kebutuhan orang aja? Wah, enggak. Enggak juga, ngikutin pasar bukan hal yang buruk, tapi atas dasar apa ya atas dasar
aku seneng roasting kopi gitu, kayak misalkan di luar itu semua yang tadi kayak misalkan si mesin roastingnya bagus, kopinya enak segala macam, ya itu ya semua. Tapi kesenangan Anjas ketika Anjas ngerosting gitu, nyobain si hasilnya itu Anjas selalu seneng gitu ketika melakukan itu semua gitu. Itu aja sih yang Anjas pegang tuh gitu. Alhamdulillah insya Allah gitu. Dan responnya tuh bagus gitu ya. Anjas percaya sih ya itu si art intes itu gitu. Jadi ternyata ya yang Anjas kira si art intes itu apa sih gitu, ternyata pas Anjas lihat lagi gitu, Anjas baca lagi, wah ternyata luas banget gitu si art intes itu gitu. Maksudnya ini juga produk seni gitu, semua ya produk seni gitu, nggak bisa kita lepas dari itu semua gitu. Happiness itu sih gitu. Jadi gimana caranya dari si farmer sampai roasting sampai si cangkir cup ke customer itu ya happiness itu ngalir terus gitu. Anjay. Itu yang bikin istimewa ya. Ya itu Anjas merasakan menikmati itu semua gitu. Ketika Anjas membeli si kopi yang bagus, Anjas merasakan happiness. Ketika Anjas roasting, Anjas merasakan happiness. Dan ketika Anjas menyajikan si kopi tersebut ke customer itu Anjas merasakan happiness semua gitu. Jadi makanya ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada bosan-bosannya gitu. Skenario terburuk dia saat roasting apa? Mati lampu. Menurut ya maksudnya apa Jess? Dan lu pasti udah punya solusi atau planning atau sendiri kan? Dan boleh nggak tahu? Misalkan challenge-nya tuh nggak jauh-jauh dari si nge-manage semua itu gitu. Kayak misalkan si input sama output gitu. Aku gimana caranya tetap bisa dapetin si kopi dengan si entah itu harga atau si suppliernya yang susah gitu. Pernah roasting 6 kilo, 6-6-nya gagal semua pas satu hari roasting itu. Dulu banget tapi pas awal roasting 2019. Pertanda kayaknya. Besoknya almarhum nenek aku meninggal. Oke, ya sejauh ini supply sama demand kan. Jadi pembelian sama permintaan gitu. Kayak misalkan si bahan baku naik gitu. Kita bingung juga buat naikin si harga kita, sedangkan si harga kita tuh udah paling tinggi di sini gitu. Tapi ya gimana lagi, baik lagi ya mau nggak mau gitu, dengan berat hati ya kita menaikkan si harga produk kita gitu, ketimbang kita menurunkan si kualitas. Bisa aja jual dengan harga yang sama tapi nurunin si kualitas gitu. Tapi Anjas nggak mau ya, soalnya kalau misalkan Anjas nggak megang di bahan baku di kualitas gitu ya, Anjas mau berpegangan sama apa lagi gitu sih. Terima kasih juga gitu sejauh ini sama si customer Anjas yang udah ngambil kopi di Anjas gitu. Roasting Anjas nggak seenak yang si roastery luar roasting gitu, tapi thank you banget gitu udah ngikutin si perjalanan si kopi Anjas gitu. Berarti oke. Tapi ini udah bagus sih ya, tadi kurang ini misalkan kurang lama. Roastery-nya ini sih stok bahan baku yang banyak, jadi karung banyak banget di sini. Jadi biar nyetok tuh setahun nyetok tuh si masing-masing kopi gitu. Jadi biar enak. Saya kalau misalkan beli per bulan itu batch-nya tuh rubah-rubah ya. Jadi bulan start si kopinya batch 1 ke batch 2 tuh nggak ada perubahan, agak signifikan sih. Terjaga gitu batch-nya. Dan nggak deg-degan gitu nyari si bahan bakunya. Terus untuk si selling mungkin ya udah gini aja gitu, maksudnya buat menuhin kebutuhan si Dali aja dulu gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang minat ya langsung ke Dali aja gitu. Gitu aja sih, santai aja gitu.
Bye.